Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dewi Artikasari, mahasiswi Prodi Agribisnis Universitas Maliku Saleh dengan NIM 230320055. Dalam kesempatan kali ini, saya hadir di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Kepemimpinan Agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan yang efektif, bagaimana kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria yang menunjukkan sejauh mana seorang pemimpin mampu mengelola, mengarahkan, dan mengembangkan organisasi secara efektif. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki jabatan atau wewenang, tetapi juga harus memiliki keterampilan manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Kriteria ini menjadi tolak ukur utama dalam meneliti apakah seorang pemimpin mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan membawa organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, kemampuan dalam perencanaan atau planning. Di sini sangat penting bagi seorang pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu merumuskan visi dan misi organisasi serta menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian seorang pemimpin yang memiliki kemampuan perencanaan yang baik dapat memprediksi tantangan yang mungkin muncul di masa depan dan menyiapkan langkah antisipatif untuk mengatasinya. Selain itu, perencanaan juga mencakup penentuan target, pembagian waktu, serta penetapan sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan organisasi berjalan dengan sesuai rencana. Yang kedua, selanjutnya seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam pengorganisasian atau organizing. Kemampuan ini berkaitan dengan cara pemimpin membagi tugas, menetapkan struktur organisasi, serta menetapkan orang sesuai dengan kompetensinya. Dengan pengorganisasian yang baik, pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan terorganisasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Pemimpin yang mampu mengorganisasikan tim dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling mendukung antar anggota. Selanjutnya di sini kemampuan dalam mengarahkan dan mengendalikan atau direction and controlling juga menjadi kriteria penting, yaitu karena pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada bawahannya agar mereka mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta melakukan evaluasi jika ada penyimpangan. Dengan kemampuan ini, pemimpin dapat menjaga agar organisasi tetap berada di jalur yang benar dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir di sini yaitu kemampuan pengambilan keputusan atau decision making. Dan komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan seseorang pemimpin sebagai manajer. Pemimpin harus mampu menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan mengambil keputusan yang tepat serta cepat dalam menghadapi masalah. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan agar pesan, arahan, kemudian informasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh anggota tim. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan efektif akan lebih mudah membangun kepercayaan, menciptakan kerjasama, dan menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan kerja. Dengan demikian, semua kriteria tersebut saling melengkapi dan menjadi salah satu dasar penting dalam membentuk pemimpin yang kompeten, bijaksana, dan mampu membawa organisasi menuju kesuksesan. Yang pertama yaitu mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Kemampuan seorang pemimpin dalam menentukan arah dan tujuan organisasi merupakan hal penting yang mendasar dalam kepemimpinan. Pemimpin berperan sebagai penentu visi dan misi dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota
dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Tanpa arahan dan tujuan yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa fokus dan sulit mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pemimpin perlu memahami kondisi internal organisasi serta lingkungan eksternal agar mampu merumuskan arahan yang tepat sesuai dengan tantangan dan peluang yang ada. Kemudian selain itu, menentukan arah organisasi juga berarti mampu menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang yang realistis dan terukur. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh anggota tim selalu berjalan dengan visi organisasi. Dalam proses ini, penting bagi pemimpin untuk melibatkan anggota tim agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan bersama. Keterlibatan ini akan meningkatkan rasa kebersamaan dan komitmen dalam menjalankan rencana yang telah disepakati. Untuk lebih dalamnya, pemimpin juga perlu mampu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap arah organisasi seiring dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar. Dunia kerja dan bisnis sangat dinamis, sehingga arah yang telah ditentukan tidak boleh bersifat kaku. Dengan kemampuan adaptasi yang baik, pemimpin dapat mengarahkan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan. Jadi, menentukan arah dan tujuan bukan hanya tugas awal, tetapi proses berkelanjutan yang memerlukan visi yang tajam dan kepemimpinan yang fleksibel. Yang kedua, ada kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Pemimpin tidak hanya bertugas untuk membangun organisasi, tetapi juga harus mampu mempertahankan dan mengembangkannya agar tetap eksis dan tumbuh menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal ini, fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, kemudian pengawasan, dan pertimbangan menjadi sangat penting. Melalui pengukuran, pemimpin dapat menilai sejauh mana kinerja organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan pengawasan di sini berfungsi memastikan setiap bagian organisasi bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini penilaian kinerja menjadi dasar bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang strategis, seperti memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau mengubah arah kebijakan organisasi. Pemimpin juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang diambil agar tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga berdampak positif bagi perkembangan jangka panjang organisasi. Dengan demikian, mempertahankan organisasi bukan hanya tentang menjaga stabilitas, tetapi juga tentang membangun ketahanan yang mampu menghadapi perubahan zaman. Selain mempertahankan di sini, pemimpin juga harus mampu mengembangkan organisasi dengan berinovasi dan menciptakan peluang baru. Pembangunan ini dapat berupa peningkatan kualitas produk, efisien kerja, pengembangan SDM, kemudian maupun perluasan jaringan kerja. Seorang pemimpin yang visioner akan selalu mencari cara untuk membawa organisasinya selangkah lebih maju, tidak hanya bertahan di posisi aman. Dengan kemampuan ini, organisasi selanjutnya yang ketiga yaitu pemimpin mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Salah satu kinerja utama kemampuan pemimpin sebagai manajer adalah kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada. Sumber daya dalam organisasi dapat berupa sumber daya manusia, keuangan, waktu, maupun saran dan prasarana. Pemimpin harus mampu mengenali potensi yang dimiliki setiap anggota tim dan menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Hal ini penting agar setiap orang dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian pengelolaan sumber daya juga menuntut kemampuan pemimpin untuk membuat perencanaan yang matang dan efisien. Misalnya, dalam penggunaan anggaran, pemimpin harus memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar mendukung pencapaian target organisasi.
Dalam konteks sumber daya manusia, pemimpin perlu mengembangkan kemampuan dan motivasi anggotanya melalui pelatihan, komunikasi yang terbuka, serta penghargaan terhadap prestasi. Dengan demikian, potensi yang dimiliki organisasi dapat secara maksimal dan berkelanjutan. Lebih dari itu, pemimpin juga harus kreatif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Dalam kondisi yang tertentu, pemimpin dituntut untuk berpikir inovatif agar tetap dapat menjalankan program organisasi meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Pemimpin yang cerdas akan selalu mencari solusi dan alternatif baru, bukan terhenti karena keterbatasan. Dengan kemampuan manajerial seperti organisasi, akan mampu berkembang dan bertahan di berbagai situasi. Kemudian yang keempat, pemanfaatan otak kanan untuk imajinasi, kreatif, dan emosi berpikir. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengandalkan logika dan perhitungan, tetapi juga perlu memanfaatkan otak kanan yang berperan dalam imajinasi, kreatif, dan emosi berpikir. Otak kanan membantu pemimpin dalam melihat sesuatu secara luas dan intuitif sehingga mampu menciptakan ide-ide baru dan solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini sangat penting karena organisasi membutuhkan inovasi agar dapat terus berkembang dan relevan di tengah perubahan. Melalui kemampuan berpikir kreatif, seorang pemimpin dapat menginspirasi bawahannya untuk berpikir di luar kebiasaan dan berani mencoba hal baru. Imajinasi yang kuat memungkinkan pemimpin membayangkan masa depan organisasi secara lebih jelas dan merancang langkah-langkah untuk melanjutkannya. Sementara itu, emosi berpikir membantu pemimpin memahami perasaan dan kebutuhan anggotanya, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih manusiawi dan harmonis dalam lingkungan kerja. Namun, kreativitas dan emosi berpikir dari otak kanan harus diimbangi dengan peran otak kiri yang berfungsi dalam berbagai berpikir logis, analisis, dan rasional. Otak kiri membantu pemimpin mengontrol tindakan, menghitung resiko, serta menilai hasil dengan lebih objektif. Kombinasi antara kedua sisi otak ini, kanan untuk kreativitas dan kiri untuk logika, menjadikan seorang pemimpin memiliki keseimbangan antara imajinasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, kemudian mengarahkan perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginan atau kepentingannya. Kekuasaan di sini biasanya melibatkan unsur kekuatan dan paksaan. Karena seseorang yang memiliki kekuasaan berhak memerintah dan menurut kepatuhan. Namun, tidak semua bentuk kekuasaan bersumber dari legitimasi atau dasar hukum. Kekuasaan bisa muncul karena kedudukan, pengaruh, atau bahkan ancaman. Berbeda dengan kekuasaan, wewenang atau otoritas merupakan bagian dari kekuasaan yang lebih terbatas, namun memiliki legitimasi yang jelas. Wewenang adalah hak yang sah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugas, mengambil keputusan, dan memerintah pihak lain dalam lingkup tanggung jawab tertentu. Di sini wewenang tidak mengandung unsur paksaan, melainkan diterima oleh bawahannya karena diakui secara formal melalui peraturan, jabatan, atau norma yang berlaku. Dengan kata lain, seorang yang memiliki wewenang bertindak berdasarkan aturan dan tanggung jawab yang melekat pada posisinya, bukan semata-mata karena kekuatan pribadi. Unsur-unsur yang terdapat dalam wewenang meliputi hak atau right, kewajiban atau obligation, dan tanggung jawab atau responsibility.
hak memberikan dasar bagi seseorang untuk bertindak atau mengambil keputusan tertentu sesuai kedudukannya. Kewajiban merupakan keharusan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamatinya. Kemudian, sedangkan tanggung jawab di sini ialah kewajiban moral dan profesional untuk mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan atau keputusan yang diambil. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan memastikan bahwa pelaksanaan wewenang berjalan secara adil, transparan, dan sesuai aturan. Kemudian selain itu, wewenang juga harus didasarkan pada legitimasi, hukum, dan moral. Artinya di sini setiap tindakan yang diambil oleh seseorang yang berwenang harus memiliki dasar hukum yang sah serta dapat diterima oleh masyarakat secara etis tanpa legitimasi. Wewenang penting bagi setiap pemegang wewenang untuk memahami batas-batas dan tanggung jawabnya, serta menjalankan perannya dengan integritas dan akuntabilitas tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wewenang merupakan bentuk kekuasaan yang sah dan terarah, yang dijalankan bukan karena paksaan, melainkan karena pengakuan formal dan moral. Unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam wewenang menjadi dasar penting untuk menciptakan tata kelola yang baik bagi organisasi, lembaga pemerintahan, maupun kehidupan sosial. Apabila wewenang digunakan secara bijak dan sesuai dengan prinsip keadilan, maka kekuasaan akan berfungsi untuk melayani dan menyejahterakan, bukan menindas atau merugikan pihak lain. Yang pertama, wewenang ditanamkan pada posisi seseorang. Wewenang ini bersifat institusional, yang artinya hak untuk mengambil keputusan atau memberi perintah melekat pada jabatan atau posisi dalam struktur organisasi, bukan pada pribadi yang menempatinya. Contohnya di sini yaitu seorang manajer produksi memiliki wewenang untuk menghentikan lini produksi ketika terjadi masalah mutu karena wewenang itu diberikan oleh struktur organisasi dan prosedur perusahaan. Saat orang lain menggantikan posisi manajer, hak dan kewajiban yang sama akan berpindah kepada pengganti tersebut selama tidak ada perubahan resmi pada struktur atau kebijakan organisasi. Kemudian, sifat wewenang yang melekat pada posisi membuat pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi jelas. Dalam dokumen formal seperti uraian jabatan atau job description atau struktur organisasi tertulis, ditentukan ruang lingkup wewenang, misalnya siapa yang berwenang, siapa yang menghasilkan anggaran, kemudian atau menerima pengaduan. Kejelasan ini membantu menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik antar posisi, serta memudahkan audit dan pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan. Namun, perlu dicatat di sini bahwa meskipun wewenang datang dari posisi, efektivitas pelaksanaan wewenang dapat dipengaruhi oleh kemampuan pribadi pemegang jabatan, kemampuan komunikasi, integritas, dan kepemimpinan. Artinya, posisi memberi hak formal, tetapi kualitas pelaksanaan bergantung pada orang. Oleh karena itu, organisasi idealnya mengkombinasikan penetapan wewenang lewat posisi dengan seleksi, pelatihan, dan pengembangan agar pemegang jabatan mampu menggunakan wewenang secara tepat dan bertanggung jawab. Kedua, yaitu wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Legitimasi wewenang tercipta ketika bawahan mengakui hak jabatan untuk memberi arahan dan mengambil keputusan. Penerimaan ini biasanya muncul karena adanya aturan formal atau perundungan internal atau kebijakan perusahaan dan praktek organisasi yang konsisten. Bawahan mematuhi perintah bukan semata karena takut, tetapi karena menganggap perintah itu sah. Tanpa pengakuan dari bawahan, perintah formal bisa menemui resistensi atau kepatuhan hanya bersyarat sehingga efektivitas organisasi menurun.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan bawahan meliputi kejelasan wewenang, keadilan dalam penggunaan, komunikasi yang baik, serta kepercayaan terhadap pemimpin. Bila bawahan memahami alasan perintah dan melihat bahwa pemimpin bertindak adil dan konsisten, mereka cenderung mematuhi lebih penuh. Sebaliknya, jika wewenang digunakan arbiter, tidak jelas, atau bertentangan dengan nilai-nilai organisasi, legitimasi akan terkikis. Kemudian muncul perilaku pasif agresif, penghindaran tugas, atau bahkan pembangkangan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun mekanisme yang memperkuat penerimaan wewenang, menetapkan prosedur yang transparan, mensosialisasikan tugas dan batasan jabatan, kemudian menyediakan saluran komunikasi dua arah, dan memberi kesempatan bagi bawahan untuk memahami serta memberi masukan. Pengakuan bawahan juga dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan yang melibatkan inclusive leadership, di mana pemimpin menggunakan wewenang sambil menunjukkan empati, menjelaskan keputusan, dan memberikan ruang partisipasi bagi tim. Baik, selanjutnya yang pertama ada kekuasaan antar pribadi, yaitu kekuasaan interpersonal, atau selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan antar pribadi, yang dimana berasal dari relasi langsung antar individu, bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain melalui hubungan, komunikasi, kemudian karakter pribadinya. Sumber utamanya yaitu meliputi karisma, kemampuan menimbulkan rasa hormat atau driven power, serta keahlian atau kredibilitas profesional dan praktik sehari-hari. Pemimpin yang memiliki kekuasaan antar pribadi efektif bisa membuat orang lain merasa termotivasi dan rela mengikuti arahannya karena mereka percaya atau mengaguminya, bukan semata-mata karena posisi formal. Selanjutnya, kekuatan jenis ini sangat bergantung pada kualitas interaksi, kemudian empati, keterampilan, konsistensi perilaku, kemudian kejujuran meningkatkan pengaruh antar pribadi. Karena berbasis hubungan di sini, kekuasaan antar pribadi cenderung tahan lama jika dipelihara. Misalnya, seorang mentor yang terus memberi bimbingan akan mempertahankan pengaruhnya. Namun, sebaliknya, pelanggaran kepercayaan atau incronis system mudah rusak dengan pengaruh tersebut karena basisnya di sini personal dan emosional. Yang kedua yaitu kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan struktural bersumber dari posisi formal dalam organisasi, hak, kemudian wewenang, dan akses yang diberikan oleh struktur organisasi, aturan atau hukum. Contohnya nih, seperti direktur yang berwenang menyetujui anggaran atau kepala bagian yang dapat memutuskan penempatan staf. Karena terikat pada jabatan, jenis kekuasaan ini relatif jelas batasnya dan dapat dipindahkan bersama jabatan dan biasanya didukung oleh mekanisme formal seperti uraian tugas dan kebijakan perusahaan. Sebaliknya di sini, kekuasaan institusional muncul karena kondisi atau konteks tertentu, misalnya krisis, peluang pasar, atau proyek khusus di mana individu tertentu punya otoritas sementara karena pengetahuan, keberadaan sumber daya, atau posisi strategis pada saat itu. Kemudian ini bersifat sementara dan bergantung pada konteks. Seorang ahli teknis di sini bisa memiliki pengaruh besar selama troubleshooting system. While secara struktural bukan seorang pemimpin, situational power efektif untuk merespon cepat dan adaptif, tetapi yang memerlukan koordinasi di sini agar tidak menimbulkan kebingungan wewenang. Interaksi antar keduanya sering menentukan dinamika. Organisasi yang sehat merekonsiliasi wewenang struktural
dengan fleksibilitas situasional melalui delegasi yang jelas, prosedur eskalasi, dan mekanisme koordinasi lintas fungsi. Yang artinya di sini, walau struktur memberikan kepastian dan kontrol, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan kekuasaan situasional meningkatkan kelincahan. Untuk mencegah tumpang tindih di sini dibutuhkan aturan pendelegasian, komunikasi peran, dan akuntabilitas yang jelas. Kemudian yang ketiga, yaitu kekuasaan pengambilan keputusan, di mana kekuasaan pengambilan keputusan ini berkaitan dengan siapa yang berhak membuat keputusan, baik strategis, taktis, maupun operasional, dan sejauh mana keputusan ini mengikat pihak lain. Sumbernya bisa formal atau wewenang jabatan, teknis atau keahlian, atau politik, koalisi, dan dukungan. Perbedaan tingkat keputusan penting, keputusan strategis biasanya dipegang pemimpin puncak. Keputusan operasional diserahkan pada level pelaksanaan sesuai kewenangan. Efektivitas kekuasaan keputusan tergantung pada prosesnya, partisipasi yang tepat, kualitas informasi, dan analisis resiko. Kemudian mekanisme review ini dibuat secara terpusat tanpa input kunci seiring kurang diterima oleh pelaksana. Sementara pendelegasian yang bijak disertai kerangka akuntabilitas meningkatkan kepemilikan dan implementasi. Selain itu di sini bias kognitif, politisasi, dan tekanan waktu dapat merusak kualitas keputusan. Oleh sebab itu, struktur pengambilan keputusan perlu diimbangi kontrol, konsultasi, dan transparansi. Agar kekuasaan pengambilan keputusan berfungsi dengan baik, organisasi harus menetapkan level keputusan atau who decide what, standar proses, data yang dibutuhkan, siapa yang dikonsultasikan, dan sistem pertanggungjawaban. Delegasi perlu wewenang yang jelas dan indikator kerja. Keputusan besar memerlukan dokumentasi dan evaluasi pasca implementasi. Di sini praktek demikian menjaga legitimasi keputusan dan meminimalkan konflik akibat ambiguitas peran. Kemudian yang keempat, di sini kita membahas kekuasaan informasi, di mana kekuasaan informasi muncul ketika seseorang atau kelompok memiliki akses kontrol atau keahlian yang terkait informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan dan tindakan. Informasi ini bisa berupa data operasional, intelijen pasar, pengetahuan teknis, dan saluran komunikasi. Siapa yang memegang informasi seringkali dapat mengarahkan arus keputusan dan preferensi organisasi, di mana keunggulan informasi memberi peluang untuk menjadikan gatekeeper, advisor, atau pengambil keputusan yang berpengaruh. Kontrol atas informasi memberi tanggung jawab etis dan praktis, kebijakan keterbukaan, kemudian keamanan data, manajemen pengetahuan yang sangat menentukan apakah power ini membangun nilai atau menciptakan monopoli. Kemudian informasi yang dibagikan tepat waktu dan akurat, mempercepat koordinasi dan kepercayaan. Sebaliknya, menimbulkan manipulasi atau distorsi informasi, merusak integritas organisasi. Jadi, transparansi yang proporsional di sini mempertimbangkan kerahasiaan dan kepentingan menjadi kunci pengelolaan kekuasaan informasi. Selanjutnya, yang kelima, kekuasaan antar pribadi di sini, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku, sikap, atau keputusan orang lain melalui hubungan personal, komunikasi, dan kepribadian tanpa bergantung pada jabatan formal. Kekuasaan ini bersumber dari kualitas individu seperti karisma, keahlian, integritas, empati, serta kemampuan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan antar pribadi biasanya dihormati
dipercaya dan diikuti, bukan karena perintah tetapi karena keteladanan dan pengaruh moral yang ditunjukkannya. Kekuasaan ini sangat penting dalam membangun kerja sama, motivasi, dan loyalitas karena melibatkan hubungan emosional yang kuat antara pemimpin dan pengikutnya. Selanjutnya ada kekuasaan legitimasi, di mana kekuasaan legitimasi merupakan sumber dari posisi formal atau jabatan seorang dalam struktur organisasi maupun sistem sosial tertentu, yang artinya seseorang memiliki hak untuk memberi perintah, mengatur, atau membuat keputusan karena kedudukannya diakui secara sah, baik oleh aturan tertulis, budaya organisasi, maupun non-sosial yang berlaku. Misalnya, seorang kepala sekolah memiliki kewenangan memberi instruksi kepada guru dan siswa karena jabatannya. Kekuasaan ini menciptakan keteraturan dalam organisasi karena setiap orang memahami siapa yang berhak memerintah dan siapa yang berkewajiban melaksanakannya. Namun di sini ada batas-batasan kekuasaan legitimasi yang bergantung pada budaya, nilai, kemudian sistem sosial organisasi. Dalam budaya birokratis, kekuasaan legitimasi biasanya sangat ketat. Sedangkan dalam organisasi modern yang lebih partisipatif, kekuasaan ini sering dilengkapi dengan komunikasi dan kolaborasi. Meskipun kekuasaan legitimasi penting dalam menjaga disiplin dan hierarki, jika digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kekuasaan imbalan atau reward power. Kekuasaan imbalan yaitu kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan, kemudian insentif atau keuntungan tertentu kepada pihak lain sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan atau prestasi mereka. Bentuk imbalan ini bisa berupa hal materi seperti bonus, kemudian kenaikan gaji, promosi jabatan, dan tunjangan, maupun imbalan non materi seperti pengakuan, kemudian pujian, atau kesempatan pengembangan diri. Kekuasaan imbalan sering digunakan untuk memotivasi kerja, meningkatkan loyalitas, serta memperkuat hubungan positif. Namun, kekuasaan ini hanya efektif apabila sistem penghargaan dilakukan secara adil, transparan, dan objektif. Karena jika imbalan hanya diberikan kepada orang tertentu tanpa alasan yang jelas, maka akan menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan di lingkungan kerja. Kekuasaan imbalan juga memiliki batas apabila digunakan secara berlebihan tanpa menunjukkan motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam diri karyawan. Maka bawahan hanya akan bekerja demi hadiah, tetapi bukan lagi karena tanggung jawab dan semangat kontribusi. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang bijak di sini harus menggunakan kekuasaan imbalan secara strategis dan proporsional dengan menyeimbangkan penghargaan eksternal atau reward dan pembinaan nilai-nilai kerja positif. Kemudian selanjutnya ada kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan adalah bentuk kekuasaan yang bersumber dari kemampuan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif kepada pihak yang tidak patuh, melanggar aturan, dan tidak memenuhi standar kerja. Contohnya di sini yaitu bentuk kekuasaan yang diantara lain berupa teguran, kemudian penundaan promosi, pengurangan tunjangan, pemindahan posisi, hingga pemutusan hubungan kerja. Kekuasaan paksaan biasanya digunakan untuk menegakkan disiplin, kemudian mengontrol perilaku, dan mencegah pelanggaran yang merugikan organisasi. Namun, karena kekuasaan ini berlandaskan rasa takut dan ancaman, penggunaannya harus sangat hati-hati agar tidak menimbulkan efek samping seperti kebencian. Jika atasan terlalu sering menggunakan hukuman tanpa memberi kesempatan perbaikan, maka hubungan kerja bisa menjadi tegang dan produktivitas menurun. Meski demikian, dalam kondisi tertentu kekuasaan paksaan tetap diperlukan. Misalnya dalam menangani pelanggaran berat atau tindakan yang membahayakan organisasi.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan ahli atau expert power. Di sini kekuasaan ahli merupakan bentuk kekuasaan yang muncul dari pengetahuan, keahlian, keterampilan, atau kompetensi khusus yang dimiliki seseorang, sehingga orang lain akan menghargai dan mempercayainya. Dalam bidang tertentu, seseorang dengan keahlian tinggi seringkali memiliki pengaruh besar dalam mengambil keputusan. Bahkan meskipun ia tidak memiliki jabatan formal yang tinggi, misalnya seorang teknisi, ahli atau konsultan berpengalaman, dapat mempengaruhi keputusan manajerial karena kemampuan analisis dan solusi teknisnya dianggap penting. Kekuasaan hal ini biasanya diperoleh melalui pengalaman, kemudian pendidikan, kemudian sertifikat dan reputasi profesional. Selanjutnya yaitu kekuasaan panutan atau revenge power. Kekuasaan panutan merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang paling halus namun sangat efektif dalam mempengaruhi orang lain. Kekuasaan ini lahir dari kekaguman, kemudian rasa hormat, dan identifikasi dari seseorang terhadap figur pemimpin yang dianggap memiliki kepribadian unggul. Moralitas tinggi, seperti perilaku yang inspiratif. Kemudian pemimpin dengan kekuasaan panutan biasanya memiliki daya tarik personal atau karisma yang membuat orang lain merasa terhubung secara emosional dan ingin meniru nilai-nilai tindakannya. Dalam konteks organisasi di sini, kekuasaan panutan menciptakan ikatan yang kuat antara pemimpin dan pengikut. Bawahan tidak bekerja karena rasa takut atau imbalan, tetapi hal ini menjadikan suasana kerja lebih harmonis, penuh kepercayaan, serta meningkatkan semangat kolaboratif dan loyalitas dalam tim. Namun, kekuasaan panutan juga memiliki sisi yang sangat sensitif, mudah goyah. Kemudian jika pemimpin gagal menjadi integritas dan konsisten perilaku, maka dasar pengaruhnya adalah kepercayaan dan kekaguman. Maka sedikit saja penyimpangan moral atau perilaku yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki kekuasaan panutan harus selalu menunjukkan keaslian atau autentisitas, keteladanan nyata, serta keselarasan antara ucapan dan tindakan. Kemudian kita akan membahas tentang kekuasaan struktural dan situasional. Merupakan dua bentuk kekuasaan yang sangat penting dalam dinamika organisasi karena keduanya saling melengkapi dan menentukan bagaimana pengaruh dijalankan dan diterima di lingkungan kerja. Kekuasaan struktural ini berasal dari posisi atau jabatan seseorang dalam hierarki organisasi, di mana kekuasaan tersebut diberikan secara resmi oleh sistem organisasi untuk mengatur, kemudian mengarahkan, kemudian mengendalikan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah ditetapkan. Struktur organisasi di sini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur siapa yang berhak mengambil keputusan, siapa yang melapor kepada siapa, serta bagaimana alur informasi dan tugas dijalankan. Melalui struktur inilah tercipta ketertiban. Kemudian namun di sini kekuasaan ini menuntut tanggung jawab yang etis yang sangat tinggi. Penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan manipulasi, konflik internal, kemudian keputusan yang tidak objektif. Oleh karena itu, dalam organisasi yang profesional, pengelolaan informasi harus dijalankan secara transparan, akurat, dan akuntabel. Agar kekuasaan di sini benar-benar berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan sebagai sarana untuk memperkuat kepentingan pribadi. Selanjutnya di sini ada yang pertama, kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan merupakan kemampuan seseorang atau suatu bagian dalam organisasi untuk mempengaruhi arah, kemudian isi, dan hasil dari keputusan yang akan didapatkan. Dalam konteks organisasi, setiap keputusan yang diambil tidak terlepas dari pengaruh individu atau kelompok yang memiliki posisi atau kekuasaan tertentu.
Derajat kekuasaan seseorang dapat diukur dari sejauh mana ia mampu menentukan alternatif keputusan yang diambil, mempengaruhi cara berpikir pihak lain, kemudian serta menetapkan waktu dan cara keputusan itu dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua yaitu kekuasaan berdasarkan informasi atau kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi yaitu bentuk kekuasaan yang muncul dari kemampuan seseorang untuk menguasai, kemudian mengelola, dan memanfaatkan informasi penting dalam organisasi. Dalam era modern yang berbasis data, informasi menjadi sumber kekuasaan yang utama karena keputusan yang tepat hanya dapat diambil jika didukung oleh informasi yang akurat dan relevan. Seorang yang memiliki akses terhadap informasi yang bernilai seperti data keuangan, rencana strategis, kemudian atau hasil riset pasar memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan besar yang diambil organisasi. Contohnya di sini yaitu seorang akuntan dan analis keuangan mungkin tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi karena ia menguasai seluruh laporan dan kondisi kekuasaan informasi ini juga seringkali tidak terlihat secara formal, tetapi dampaknya besar karena seorang manajer yang berkuasa biasanya memiliki kendali terhadap aliran informasi, figur sentral, dan organisasi karena ia dapat mengatur arus komunikasi. Dengan demikian, kekuasaan informasi di sini menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari posisi atau jawaban struktural, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk menguasai pengetahuan dan pengelolaan informasi yang bernilai strategis bagi organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki visi dan integritas sebagai dasar kepemimpinannya. Visi yang jelas di sini memberikan arah jangka panjang bagi tim atau organisasi. Pemimpin harus mampu merumuskan tujuan yang realistis namun menantang, serta menjelaskan bagaimana langkah-langkah konkret mencapai tujuan tersebut. Integritas berarti konsisten antara kata dan tindakan. Pemimpin yang jujur, adil, dan dapat dipercaya akan mudah memperoleh legitimasi dan dukungan dari bawahannya. Selain itu, kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta keberanian menanggung resiko yang diperhitungkan juga penting. Pemimpin harus mampu menimbang informasi, memilih alternatif terbaik, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Kemudian pemimpin yang ideal di sini harus berpegang pada etika proporsional dan akuntabilitas, menerima tanggung jawab, transparan dalam pelaporan, serta dalam penegakan standar organisasi. Di sisi lain, kemampuan beradaptasi dengan perubahan situasi dan belajar terus-menerus atau growth mindset penting agar pemimpin tetap relevan dan dinamis. Akhirnya, pemimpin harus berorientasi pada pengambilan tindakan konkret dan sekaligus menjaga motivasi serta keseimbangan kerja anggota tim. Kriteria-kriteria ini bila terpenuhi secara berimbang membentuk seorang pemimpin yang efektif, dihormati, dan mampu membawa organisasi maju secara berkelanjutan. Kita akan membahas tentang menerima tanggung jawab. Seseorang pemimpin yang efektif harus memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas, tim, serta hasil kerja yang dicapai. Menerima tanggung jawab bukan hanya berarti siap menerima keberhasilan, tetapi di sini harus siap juga menghadapi konsekuensi atas kesalahan yang terjadi. Bahkan, jika kesalahan tersebut dilakukan oleh bawahannya, pemimpin yang harus bertanggung jawab dan tidak mencari kambing hitam ketika menghadapi kegagalan, melainkan mengevaluasi penyebabnya dan mencari solusi yang konstruktif. Ia sadar bahwa keberhasilan tim adalah hasil kerja bersama dan kegagalan tim adalah refleksi dari kepemimpinannya sendiri. Sikap tanggung jawab ini menjadi dasar kepercayaan dan loyalitas bawahan karena mereka melihat
pemimpin yang berani berdiri di depan untuk melindungi dan memperjuangkan timnya. Selain itu, pemimpin juga harus mampu menghadapi tekanan dari kelompok informal, menjaga kestabilan organisasi, kemudian mengarahkan dinamika sosial agar tetap positif demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perspektif atau perspektif. Kita akan membahas tentang kemampuan untuk bisa perspektif. Kemampuan perspektif berarti kepekaan seseorang pemimpin dalam mengenali dan memahami situasi lingkungan, baik internal maupun eksternal. Pemimpin yang memiliki kemampuan perspektif mampu menangkap tanda-tanda kecil dari perubahan situasi dan perilaku orang-orang di sekitarnya, serta memahami makna yang tersirat di balik tindakan atau ucapan bawahannya. Kemampuan ini membuat seorang pemimpin lebih mudah membaca kondisi tim, mengetahui siapa yang sedang termotivasi, kemudian siapa yang sedang mengalami kesulitan, dan langkah apa yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan kerja. Selain itu, perspektif juga mencakup kemampuan pemimpin untuk memahami kekuatan dan kelemahan, sehingga ia dapat menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tidak sesuai. Tidak kalah penting, pemimpin yang perspektif juga mampu memahami kondisi organisasi secara luas dan menyesuaikan strategi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Selanjutnya, bersikap objektif. Bersikap objektif di sini yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk melihat sesuatu berdasarkan fakta, data, dan realitas yang ada tanpa dipengaruhi oleh emosi, prasangka pribadi, kemudian hubungan personal. Sikap objektif sangat penting dalam dunia kerja karena keputusannya yang diambil pemimpin akan mempengaruhi banyak orang dan menentukan keberhasilan organisasi. Pemimpin yang objektif akan selalu menilai situasi dengan kepala dingin, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan memastikan keputusan yang diambil adil serta rasional. Objektivitas juga mendorong pemimpin untuk mendengarkan opini dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan akhir, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bias dan lebih diterima oleh semua anggota tim. Selain itu, objektivitas membantu pemimpin menjaga profesionalisme dalam hubungan kerja agar tidak mudah terbawa perasaan terhadap tekanan atau provokasi dari pihak lain. Yang keempat yaitu menentukan prioritas. Kemampuan menentukan prioritas adalah ciri khas pemimpin efektif dan berpengaruh, di mana dalam dunia kerja yang dinamis, seorang pemimpin sering dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tugas yang datang secara bersamaan. Oleh karena itu, kemampuan membedakan mana hal yang paling penting dan mendesak menjadi sangat krusial. Pemimpin yang mampu menentukan prioritas akan lebih mudah mengatur waktu, kemudian tenaga, dan sumber daya untuk fokus pada kegiatan yang memberikan dampak terbesar terhadap tujuan organisasi. Dengan menetapkan prioritas, pemimpin juga dapat menghindari kelelahan kerja tim akibat beban tugas yang tidak teratur. Selain itu, kemampuan ini mencerminkan kecerdasan strategis dalam mengarahkan fokus organisasi agar tidak terjebak pada hal-hal kecil yang tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Selanjutnya yaitu kemampuan berkomunikasi. Komunikasi di sini adalah pondasi utama dalam kepemimpinan karena seorang pemimpin bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan berkomunikasi bukan hanya sekedar berbicara dengan jelas, tetapi juga mendengarkan secara aktif, menyampaikan pesan dengan empati, serta memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami dengan benar. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik akan menciptakan suasana kerja yang terbuka, kemudian penuh kepercayaan dan kolaboratif. Melalui komunikasi yang efektif di sini, pemimpin dapat menyampaikan visi organisasi, membimbing bawahannya, kemudian menyelesaikan konflik dan memotivasi agar tim di sini tetap bersemangat mencapai target. Selain itu, kemampuan komunikasi juga mencakup penggunaan bahasa tubuh, kemudian ekspresi wajah, dan suara yang sesuai dengan pesan yang dia sampaikan agar pesan tersebut lebih meyakinkan dan bermakna.
Selanjutnya kita membahas tentang perilaku pemimpin, yaitu merupakan aspek yang sangat penting dalam kajian manajemen modern karena menitik beratkan pada apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin efektif, bukan hanya pada sifat atau karakter. Pendekatan perilaku kepemimpinan berangkat dari pemikiran bahwa kemampuan untuk memimpin bukan sesuatu yang lahir secara alami, melainkan bisa dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, latihan, dan pembinaan yang tepat. Oleh sebab itu, penelitian tentang perilaku pemimpin difokuskan pada cara seseorang pemimpin menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya, seperti mengembangkan bawahannya. Pemimpin yang efektif bukan hanya pandai mengatur pekerjaan, tetapi semangat kerja yang tinggi pada anggota organisasi. Dengan demikian, perilaku kepemimpinan lebih menyoroti tindakan nyata dan gaya interaksi kepemimpinan dengan orang-orang yang dipimpinnya dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas, di mana kecerdasan merupakan pondasi utama dalam kepemimpinan karena menentukan kemampuan seseorang pemimpin dalam berpikir strategis, menganalisis masalah, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin yang cerdas tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual atau IQ untuk memahami data, merancang strategi, serta menyelesaikan personal kompleks, tetapi juga kecerdasan emosional atau EQ untuk mengelola emosi diri dan memahami perasaan orang lain. Dengan kecerdasan tersebut, seseorang pemimpin mampu menilai situasi dengan jernih, mengantisipasi resiko, serta mencari solusi yang tidak hanya efektif, tapi juga adil bagi semua pihak. Ia juga cepat belajar dari pengalaman, mampu beradaptasi terhadap perubahan, dan tanggap terhadap dinamika lingkungan kerja. Kemudian, pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif, di mana pemimpin yang berinisiatif adalah pemimpin yang tidak menunggu perintah atau situasi mendesak untuk bertindak, melainkan memiliki dorongan kuat untuk mencari peluang, kemudian memperbaiki keadaan dan melakukan perubahan positif. Inisiatif menunjukkan semangat proaktif, keberanian mengambil langkah pertama, dan tanggung jawab dalam menghadapi tantangan. Pemimpin yang berinisiatif tidak takut gagal. Ia memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Selanjutnya, pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Di sini, ciri mendasar seorang pemimpin sejati yaitu ideal. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak hanya siap menerima pujian atas keberhasilan, tetapi juga harus berani menanggung akibat dari kesalahan atau kegagalan yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Selanjutnya, yaitu pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Kepercayaan yaitu merupakan dasar dari setiap hubungan dalam organisasi. Pemimpin yang dapat dipercaya menjadi tiang penyangga utama keutuhan tim, di mana pemimpin seperti ini selalu menepati janji, berbicara jujur, dan menjaga kerahasiaan informasi yang penting. Ia tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, melainkan di sini menempatkan kepentingan organisasi di atas segalanya. Dengan membangun kepercayaan, pemimpin menciptakan rasa aman bagi bawahannya untuk berpendapat, berinisiatif, dan bersemangat, kemudian loyalitas serta produktivitas tim. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan ideal adalah pemimpin yang jujur. Kejujuran adalah fondasi moral seorang pemimpin yang menjadi dasar kepercayaan dan integritas. Pemimpin yang jujur berani menyampaikan kebenaran meskipun itu tidak populer dan tidak menyembunyikan informasi penting yang tidak mempengaruhi keputusan organisasi. Dengan kejujuran, seorang pemimpin mampu membangun reputasi yang kuat, menciptakan iklim keterbukaan, dan menumbuhkan budaya etis di tempat kerja. Pemimpin yang jujur juga menolak segala bentuk manipulasi, korupsi, atau ketidakadilan karena ia memahami bahwa keberhasilan yang dia bangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama.
Kemudian kepemimpinan ideal adalah pemimpin yang rela berkorban, di mana pemimpin yang rela berkorban menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ia siap mengorbankan setiap waktu, tenaga, bahkan kenyamanan demi kemajuan tim dan tercapainya tujuan organisasi. Sikap rela berkorban tidak berarti pemimpin harus kehilangan segalanya, tetapi menunjukkan dedikasi, empati, dan rasa tanggung jawab moral terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin seperti ini biasanya bersedia turun tangan ketika tim menghadapi kesulitan dan tidak segan membantu pekerjaan bawahannya. Ia juga tidak mencari keuntungan pribadi dari posisinya, tetapi melainkan menjadikan jabatannya sebagai sarana pengabdian. Selanjutnya kita membahas tentang pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Pemimpin ideal bukan hanya dihormati karena kekuasaannya, tetapi dicintai karena ketulusan dan kepeduliannya terhadap anggota kelompok. Ia memerlukan bawahan sebagai mitra, bukan alat. Rasa cinta terhadap kelompok tercermin dari perhatiannya terhadap kesejahteraan, kebutuhan, dan perkembangan setiap anggota. Selanjutnya itu hanya memerintah. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal, yaitu yang pertama ada hanya memerintah. Pemimpin yang hanya tahu memerintah tanpa memberi contoh dan tanpa menjelaskan alasan di balik setiap perintahnya merupakan tipe pemimpin yang tidak ideal. Pemimpin seperti ini menganggap dirinya berada di posisi tertinggi dan mengharuskan semua bawahannya mengikuti instruksinya tanpa pertimbangan. Padahal kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang bagaimana membimbing, kemudian mengarahkan, kemudian memotivasi agar bawahan mengerti makna dari setiap tugas yang diberikan. Sikap otoriter yang hanya mengandalkan kekuasaan akan menimbulkan jarak emosional antara pemimpin dan timnya. Bawahan mungkin mengikuti perintah karena takut, bukan karena kesadaran atas tanggung jawabnya. Dalam jangka panjang, hal ini memastikan inisiatif, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Akibatnya, di sini produktivitas tim menurun karena semua keputusan hanya berpusat pada satu orang tanpa partisipasi bawahannya. Pemimpin yang efektif seharusnya menciptakan komunikasi dua arah yang sehat. Ia perlu menjelaskan bagaimana tujuan dibalik setiap kebijakan, kemudian membuka ruang diskusi dan mendengarkan masukan dari bawahannya. Dengan begitu, bawahan akan merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam bekerja karena mereka tahu bahwa suara mereka didengar dan perannya penting dalam pencapaian visi bersama. Kemudian, jarang berdiskusi. Pemimpin yang jarang berdiskusi dengan bawahannya menunjukkan bahwa ia tidak terbuka terhadap ide dan masukan dari timnya. Ia lebih memilih mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain, sehingga kebijakan yang dibuat seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Padahal, diskusi adalah sarana penting untuk menumbuhkan kerjasama dan menemukan solusi terbaik dari berbagai sudut pandang. Ketiadaan diskusi membuat bawahan merasa tidak dihargai dan enggan berpartisipasi aktif dalam proses kerja. Mereka hanya bekerja sesuai perintah tanpa memberikan gagasan baru. Akibatnya, di sini inovasi terhambat dan organisasi sulit berkembang karena tidak memanfaatkan potensi intelektual seluruh anggotanya. Selain itu, budaya kerja pun menjadi kaku dan penuh jarak antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Pemimpin yang tidak memberikan kepercayaan kepada bawahannya seringkali ingin mengendalikan segala hal secara langsung. Ia tidak yakin bahwa timnya mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa pengawasan ketat. Sikap ini membuat bawahan merasa tidak percaya dan kehilangan motivasi untuk berkembang. Akibatnya, mereka bekerja sekadar memenuhi kewajiban, bukan karena dorongan tanggung jawab. Tidak memberikan kepercayaan juga berarti pemimpin tidak memahami pentingnya delegasi. Padahal dalam organisasi yang benar dan dinamis, kepemimpinan tidak mungkin menangani semua hal itu sendiri.
Tanpa delegasi dan kepercayaan, beban kerja pemimpin akan menumpuk, sementara potensi bawahannya tidak pernah berkembang. Hal ini menyebabkan stagnasi dan memperlambat proses kerja. Kemudian, pemimpin tidak memberikan pujian. Pemimpin yang tidak pernah memberikan pujian atas kerja keras bawahannya menunjukkan bahwa ia tidak menghargai usaha tim. Pujian sederhana seperti ucapan terima kasih atau pengakuan atas hasil kerja dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya diri dari anggota tim. Tanpa apresiasi, bawahan merasa usaha mereka sia-sia dan motivasi untuk memberikan kinerja terbaik pun menurun. Kurangnya penghargaan menyebabkan hubungan emosional antara pemimpin dan bawahan menjadi renggang. Bawahan akan bekerja hanya untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk memberikan yang terbaik. Dalam jangka panjang, budaya kerja yang penuh semangat dan saling menghargai tidak akan tumbuh karena pemimpin gagal menciptakan lingkungan yang positif. Selanjutnya yang kelima ada tidak memberikan dukungan saat konflik. Di sini pemimpin yang membiarkan bawahannya menghadapi masalah sendiri saat terjadi konflik dengan pihak lain adalah contoh nyata dari pemimpin yang tidak ideal. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tim yang dipimpinnya. Padahal, pemimpin seharusnya hadir sebagai pelindung dan penegakan ketika terjadi permasalahan di lingkungan kerja. Selanjutnya yang keenam, tidak terbuka. Pemimpin yang tertutup atau sulit membangun hubungan yang sehat dengan bawahannya. Ia enggan berbagi informasi, menutup kesalahan, dan tidak mau menerima kritik. Akibatnya, tim tidak memiliki gambaran yang jelas tentang arah kerja dan strategi organisasi. Ketertutupan ini juga menghambat inovasi karena bawahan takut berbicara atau memberikan ide baru. Kemudian, sikap tertutup menciptakan suasana kerja yang penuh kecurigaan dan ketidakpastian. Ketika pemimpin tidak transparan, bawahan akan mengisi kekosongan informasi dengan asumsi yang belum tentu benar. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan tingkat kepercayaan dalam organisasi. Komunikasi menjadi satu arah dan koordinasi kerja pun terganggu. Kemudian, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab biasanya lebih suka melempar kesalahan kepada bawahannya ketika tidak terjadi kegagalan. Ia menghindari tanggung jawab dan tidak berani mengakui kekeliruan yang terjadi dalam kepemimpinan. Sikap ini membuatnya kehilangan wibawa dan kepercayaan dari bawahannya. Karena seorang pemimpin sejati seharusnya menjadi teladan dalam hal tanggung jawab. Selanjutnya, pemimpin yang tidak memiliki visi. Di sini, pemimpin yang tidak memiliki visi akan membawa timnya berjalan tanpa arah. Ia akan berfokus pada kegiatan harian dan rutinitas tanpa mengetahui tujuan besar yang ingin dicapai. Akibatnya di sini bawahan kehilangan arah dan semangat karena tidak ada panduan jelas mengenai apa yang sedang diperjuangkan. Dalam kondisi seperti ini, pekerjaan hanya dilakukan sebatas kewajiban, bukan karena dorongan, makna, dan tujuan. Yang kesembilan yaitu gagal memimpin dirinya sendiri. Pemimpin yang gagal memimpin dirinya sendiri sulit memimpin orang lain. Ia tidak mampu mengendalikan emosi, tidak disiplin, kemudian serta mudah terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pribadi. Pemimpin seperti ini tidak memiliki kestabilan dalam pengambilan keputusan dan sering menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan bawahannya dan menurunkan wibawa kepemimpinan. Selanjutnya, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Di sini pemimpin yang terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu seringkali terjebak dalam satu cara berpikir yang ketinggalan zaman. Ia merasa bahwa metode lama yang dulu berhasil akan selalu relevan dalam menghadapi situasi baru. Padahal di dunia ini, dunia terus berubah dan keberhasilan masa lalu tidak menjamin keberhasilan masa kini. Akibatnya, organisasi sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya,
Yang ke-11 ada keterlibatan politik kantor. Pemimpin yang terjebak dalam politik kantor biasanya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Ia memihak kelompok tertentu, menciptakan perpecahan, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lingkungan kerja pun menjadi penuh intrik, gosip, dan persaingan tidak sehat antar karyawan. Selanjutnya, yang ke-12 ada tak punya tujuan kerja. Pemimpin yang tidak memiliki tujuan kerja yang jelas akan membawa organisasi menuju kebingungan. Ia tidak tahu arah yang harus diambil dan sering berubah-ubah dalam mengambil keputusan. Kondisi ini membuat bawahan merasa kehilangan pegangan dan sulit memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai. Akibatnya di sini, pekerjaan dilakukan tanpa motivasi dan arah yang pasti. Selanjutnya, menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, baik berupa keuangan, kemudian fasilitas, maupun tenaga kerja, menunjukkan kurangnya etika dan tanggung jawab. Ia menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak produktif. Tindakan seperti ini akan merusak kepercayaan, menurunkan moral tim, dan menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak melihat peluang. Pemimpin yang tidak mampu melihat peluang biasanya hanya fokus pada masalah hambatan. Ia tidak peka terhadap potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi. Akibatnya di sini, organisasi berjalan stagnan dan kehilangan kesempatan untuk berkembang di tengah perubahan yang cepat. Padahal, kemampuan melihat peluang merupakan salah satu ciri utama kepemimpinan visioner. Baik, begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.